berbagi kepada kalian kehidupan yang membuat Yesus itu urapan konsisten. Bersamaan dengan urapan tersebut, karakter kerajaan surga, karakter dan budaya Allah di surga yang mengutus Yesus ke bumi, itu juga berjalan bersamaan. Sehingga orang hanya bisa iri sama Yesus. Enggak. Orang kalau benci sama Yesus karena iri. Karena satu, pengikutnya luar biasa banyaknya. Even pengikutnya Yohanes Pembaptis mental depresi kok. Itu orang yang kau baptis tuh kok sekarang jadi banyak sekali. Kebanyakan pengikutmu Yohanes Pembaptis pada ngikut dia tuh sekarang tuh. Kasih tegur dong, gak boleh begitu dong. Mereka mesti setia dong. Tapi Yohanes Pembaptis berkata, Yohanes 3 ya, gak ada orang bisa memberi anything kalau bukan diberi dari atas. Sudahlah. Dia itu menerima dari atas. Aku cuman membuat buka jalan buat dia untuk dia mulai pelayanannya. Aku cuman pelopornya aja buka jalan. And that's all my calling. Setelah itu ya kelar aku. Sekarang dia mesti bertambah-tambah. Aku yang berkurang-kurang. Nah, so tidak semuanya orang itu bisa kita hamba Tuhan. Saya ngomong mengenai diri saya aja deh. Urapan tuh bisa gila, tapi itu a has been. Sesuatu yang sudah lewat, kadaluarsa, dulu. Dan saya nggak suka yang bikin saya itu benar-benar parno gitu ya. Aku nggak mau hidup di kemuliaan masa lampau. Aku mau punya kemuliaan masa kini. Okay? And I know kemuliaan saya masa depan kayak apa saya tahu. Kan ada tertulis di Alkitab. And that's what our desire is. Makanya tiap hari mesti kita lihat visi Tuhan, misi Tuhan, panggilan Tuhan bagi kalian, mimpi Tuhan bagi kamu, tolong dilihat. Dan satu lagi, nubuat-nubuat yang pernah dilepaskan bagi Anda. Anda jangan seperti orang ketagihan snacking gitu loh, makan binges gitu. Oh iya Tuhan nubuatin ini loh, gue dapat nubuatin ini loh. Loh, dari firman dilepaskan sampai menjadi manifest. Itu butuh waktu. Dari Yesaya nubuat, Yesaya 8, Yesaya 7, 8, 9 mengenai kelahiran juru selamat dunia. Anda mau tahu kapan digenapinya? 2000 tahun kemudian. So you don't expect any prophecy itu langsung terjadi besok. Sebetulnya Anda mestinya berdiam dengan solemn. Tulis, simpen, dan diulang-ulang. Yang tanya dengan rendah hati, ini kapan, mau digenapi kapan? Supaya aku siap mental, siap ekonomi, keluargaku juga disiapin, istriku disiapin. Siapa tahu dari pengusaha seperti saya tinggalin semua, kemudian menjadi pelayan di ladang Tuhan. At all full time, everything kita lepas. Tapi kan kalau kita lajang, rasanya lebih enak. Kalau udah ada gandelan, udah ada istri, suami, anak, nggak segampang itu. Mereka bisa mental shock kalau tidak dipersiapkan. Oke, so saya mau bagikan pada Anda semua apa yang bikin Yesus itu urapannya konsisten, karakternya konsisten. Tidak pernah karakter bagus nggak ada urapan. Gak pernah urapannya bagus, karakternya jelek. Gak ada. He is who he is. Urapan itu menyertai dia. Nah, untuk ini saya mau kasih pada Anda beberapa ayat yang bikin saya kagum sekali sih. Karena ini firman tidak kita nggak tahu ya pertumbuhan Yesus dari 8 hari sampai dia usia 30 tahun. Kemudian dia mulai pelayanan 3,5 tahun, kayu salib, mati, hari Paskah, bangkit, and then kemudian penampakan diri 40 hari, kemudian hari Isa Masih, kemudian dia hari Pentakosta. Nah, pertumbuhan dari 8 hari sampai dia 30 tahun, it is very little, hanya diberikan sedikit keterangan mengenai hal itu. Kita lihat di Lukas pasal yang kedua, kalau nggak salah, pertama, ayat 80. Dikatakan bahwa adapun anak itu, ini Yohanes Pembaptis. Di Lukas pasal yang kedua, ayat 40. Ini setelah Yesus diserahkan di bait Allah. Ingat ada Simeon sama Hana? Nabi Ana. Ayat 40.
Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, lihat ini. Anak itu, berarti dia masih 12, 13, 14 tahun. Makin besar, menjadi kuat, itu fisik dong. Penuh hikmat. Oke, berarti dia penuh kebijaksanaan, kerajinan, discerning, dewasa cara pemikirannya. Dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, grace ini adalah kekuatan yang memampukan kita, kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengatakan tidak kepada dosa, yes kepada kehendak Allah. That's the anointing tuh. Ayat 52, Lukas 2 ya. Dan Yesus makin bertambah besar dan makin bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Habis itu gak ada lagi beritanya. Kemudian dia dibaptislah di Sungai Yordan. Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu ia dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Roh Kudus turun secara fisik. Allah memberikan afirmasi, ini loh anakku kepada yang aku berkenan. Oke? Kemudian Lukas 4 dibawa Roh Kudus untuk dicoba di padang gurun. Guess what? Dalam kehidupannya dia sehari-hari, rutinnya dia, ngapain ini? Apa sih agenda hariannya Yesus? Kita khotbahin loh, dia keliling-keliling mengajarkan dari desa ke desa, kampung ke kampung, kota ke kota. Dia kabarkan kabar baik kerajaan surga. Kemudian tanda-tanda ajaib menyertai. Nah, kita selama ini fokusnya di situ. My God, saya pun hidupnya kayak begitu. Setelah saya tinggalkan 7 perusahaan saya keliling Indonesia, masuk dusun-dusun, lihat tanda-tanda ajaib, lihat mujizat, lihat orang bertobat, pelepasan, manifestasi setan yang melawan tapi kalah sama Roh Kudus. Wah, saya adrenalinnya nggak tahu waktu itu, nggak belajar biologis, jadi tanpa sadar sekarang saya sadar ternyata itu banyak adrenalin yang bikin saya kuat dan menyala-nyala terus. Belum tentu itu karena api Roh Kudus. Sekarang saya bisa tahu kapan itu adrenalin, kapan itu urapan. Karena Tuhan itu, semua nabi itu tahu. You know, waktu saya move strongly in the prophetic, we know tidak ada satu nabi yang mendapat garansi dari Tuhan kapan itu urapan turun. You just have to be yielded. Anda mesti sebagai bejana berserah total, ready in season, out of season. Tapi kalau datang jam segini, jam kini, nanti kan kalau ibadah diundang di gereja pasti urapan turun. Nggak bisa. Kalau gitu kita Tuhannya, bukan Yesus Tuhannya. Yes, kita disuruh begitu dependent on God. Itu yang bikin kita rendah hati. Right? Nah, kehidupan Yesus hari-hari, mujizat, ngajar, nyembuhin mertuanya Petrus. Lihat Lukas 4:42. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Siang-siang bolong loh. Tapi orang banyak mencari dia. Lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itu aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Bayangin nih, di tengah-tengah keramaian, popularitas yang meningkat, pengikut puluhan ribu. Bayangin, kayak kalah loh follower di Facebook loh. Ini fisik berbondong-bondong. Orang lepra, kusta menjadi tahir, buta melihat, tuli mendengar, bisu lepas lidahnya. Oke, penjina, pembunuh, mereka diselamatkan semua. Kerasukan setan, ayan, you name it, every day. Langsung dia bisa ngilang, cari tempat sunyi, just to be with the Father. Lukas 5 ayat 15-16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit penuh mujizat. Ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus tidak ada masalah. Agenda dengan Bapaknya nomor 1. Tidak ada orang bisa bikin agendanya Yesus. Yesus punya agenda dibuat oleh surga. Itu dapat terjadi karena dia membangun hubungan. Tetap berada di dalam hadirat Bapaknya apapun yang terjadi. Efeknya apa? Sebagai kesimpulannya, efeknya drastis sekali.
Dari Matius 14 maupun Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. 2 kali kejadian. Yesus di kapal dengan muridnya di Matius 14 ada angin sakal. Sehingga muridnya nggak sempat sekali mendayung perahunya. Oke? Yang mereka lihat Yesus muncul di atas air, itu jalan di atas air, mereka bilang hantu. Satu lagi badai ngamuk, taufan ngamuk. Padahal Yesus yang ngajak jalan berlayar malam-malam. Muridnya ngajak Yesus. Guess what? Tidak pernah mereka diduga-duga dan dikasih tahu nanti ada taufan atau mau ngamuk ya. Yesus tertidur di buritan, di bantal favorit dia. Pakai bantal laginya. Berarti dia bersiapan dong. Itu nggak mendadak tidurnya tuh. Dia ngorok, saudara. Sementara 12 teruna bapak-bapak Yahudi ini, yang kode-kode ini badannya nih, kolerek semuanya nih. Panik marah-marah sampai dia teriakin loh Yesus. Kau nggak peduli kita binasa ya? Yesus nggak bangun gara-gara badai. Kan dia ketiduran. Dia bangun karena perkataan yang diteriakin oleh muridnya. Kau gak peduli ya? Karakternya lo yang diserang. Yesus bangun. Langsung dia berkata, diam, tenanglah. Yang ini keras. Karena yang dihardik tuh angin badainya. Muridnya tidak dihardik. Beda lo sama saya. Dulu semua banyak kena hardik sama saya. Badainya gak berubah. Kemudian pertanyaan yang dia berikan kepada murid-muridnya. Kenapa kamu takut? Duh, kalau itu saya tuh, ya terang takut pakai otak dong, masih gak ketakutan badai kayak begini. Tapi dia langsung zero in ke jiwanya mereka. Yang kedua, kenapa kau kurang percaya padaku? Udah diundang suruh ikut berlahir, tapi gak dipercaya. Kalau saya jadi Yesus bisa luka batin loh itu loh. Sakit loh gak dipercaya itu. Nah, sebagai pemikiran untuk Anda setelah kita berpisah ya. Anda mesti berpikir, jangan tutup langsung TV-nya ya. Kenapa kok di dalam satu kapal yang sama? Kayak kita kan, kalau kita di satu gereja, satu kapal yang sama kena COVID-19 semuanya, oke? Kok yang satu bobo, yang satu pencak silat, teriak-teriak, goncang emosi, marah-marah. Apa yang membuat perbedaan itu? Saya mau tinggalkan pertanyaan ini pada Anda untuk kita lanjutkan di episode berikutnya supaya Anda ketemu lagi dong sama saya ya. Untuk segala pertanyaan, kalau mau jawab boleh. Itu ada email di bawah. Ada masukin ke Facebook saya, kalau ini Indri Gautama atau Twitter. Kali pakai Twitter kayak Donald Trump cepet kali ya. Masukin ke Twitter, dah gitu ya, cepet ya. And nanti saya jawab deh. Saya bisa jawab pakai email, saya bisa jawab pakai Facebook atau Twitter juga. Oke, kita sudah sampai penghujung acara ini. Saya mau ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah setia beserta saya menemani saya dalam program Today's Breakthrough ini. Saya sangat mengharapkan adanya kesaksian dikirimkan kepada kami atau permohonan doa. Dan saya mau di musim seperti ini COVID-19 tidak menakutkan jiwa Anda, tapi Anda bisa tenang seperti Yesus. Ayo, saya tunggu jawabannya. And saya percaya Anda akan mengalami terobosan. Pertanyaan ini is a breakthrough question. God bless you. Sampai berjumpa di acara program yang sama. Saya percaya semua pembicaraan hari ini menentukan kesuksesan Anda menjadi orang yang luar biasa setelah badai COVID selesai. God bless you.